Jadi saya terus terang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan ini karena AI tidak menunggu kita. Pengembangan AI ini tidak menunggu kita. Dia sudah berkembang demikian Yes. jauhnya. Jadi saya betul-betul mendorong pemerintah Indonesia untuk serius ke arah ini. Untuk serius membicarakan bagaimana kita mengatur artificial intelligence karena kita lalai membicarakannya. Nah, Prof, di era algoritma media sosial saat ini, ketika influencer seringkali dengarkan daripada pendeta, apakah gereja sedang kehilangan otoritas moralnya, ataukah seperti apa? Hadir untuk melayani, bergerak untuk sesama, membaca dunia, menguatkan Indonesia. Selamat datang di Piki Talks, ruang dialog yang menghadirkan percakapan-percakapan yang bermakna seputaran iman, pemikiran, dan kehidupan. Saya Yudita Landamonim yang akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan tema Iman Kristen yang kritis dan relevan di era Artificial Intelligence atau AI. Di tengah dunia yang perkembangan dunia yang berubah begitu cepat saat ini, media sosial, kecerdasan buatan dan berbagai dinamika yang ada saat ini. Berbicara mengenai iman, apakah iman masih memiliki ruang untuk bertanya, berpikir kritis, dan berdialog dengan perkembangan zaman saat ini? Dan suatu kehormatan hari ini hadir bersama-sama dengan kami Prof. Binsar sebagai teolog yang kritis dan transformatif terhadap kekristenan di Indonesia dan juga profesor termuda sekaligus wakil ketua umum PIKI bidang hubungan gereja dan lembaga keumatan. Yes, Prof. Ya, selamat malam Kakak Yuni. Apa kabar hari ini? Baik. Gimana kabar Kakak Yuni sendiri? Luar biasa. Luar biasa karena bisa bertemu langsung dengan Prof. Binsar hari ini. Prof, terima kasih sudah hadir dalam Piki Talks edisi kali ini. Nah, kita berbicara mengenai tema yaitu iman Kristen yang kritis dan relevan di era AI saat ini. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan AI saat ini tentunya berdampak sangat besar bagi kehidupan kita ya. Ya. Baik itu pada saat kita bekerja, belajar dan banyak sekali dampak terhadap kehidupan kita. Bagaimana AI saat ini merubah cara berpikir kita atau cara kita belajar, Prof, menurut Prof Binsar? Baik, terima kasih Kakak Yuni. Sebelumnya senang sekali diajak ngobrol oleh Kakak Yuni. Juga karena ini kita bicara dengan teman-teman sahabat Piki dan juga pecinta, pemerhati tentang perkembangan pemikiran di Indonesia khususnya dari perspektif kekristenan. Saya sendiri sudah agak lama membahas tentang artificial intelligence ini. Saya sudah menulis orasi dari pengukuhan guru besar di tahun 2023 mengenai artificial intelligence. Waktu itu generative AI baru muncul hangat-hangatnya di akhir 2022, kemudian di 2023 saya ingat ada khotbah yang dilakukan di Fürth di Jerman dengan menggunakan AI, sepenuhnya dengan AI. Video khotbahnya dari AI. Nah, bagaimana akhirnya ini mempengaruhi kita dan cara belajar? Saya juga sebagai dosen dan saya yakin banyak teman-teman dosen dan mahasiswa yang menemui hambatan yang sama. Kami sekarang betul-betul ditantang ketika generative AI atau artificial intelligence yang bisa membangun sesuatu, menghasilkan sesuatu yang selama ini dianggap memerlukan kecerdasan manusia, menulis, kompos lagu, membuat video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sekarang muncul dan saya lihat sebuah ketakutan atau kekhawatiran saya sebenarnya adalah ketika orang-orang mengambil jalan pintas dan menggunakan artificial intelligence untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, cara belajar dan cara mengetahui ini sangat berubah karena mungkin agak beda nih Kakak Yuni. Ya.
Kakak Yuni dan saya menggunakan AI. Kakak Yuni menggunakan AI juga nggak? Menggunakan Oh iya. Untuk apa misalnya untuk wawancara malam ini ada nggak? ada juga. Oh gitu ya. Nah, Terus mengerjakan tugas-tugas iya. kampus sebagian. Iya, iya. Memang sekarang hal-hal seperti ini biasa sekali dan kita juga di kampus, kami di kampus khususnya mengeluarkan aturan untuk panduan penggunaan AI. Nah, kenapa kita gamang tentang hal ini? Karena cara orang menggunakan AI ini berbeda-beda. Tentu ini suatu hal yang inovatif, tapi juga harus kita lihat sebagai sebuah hal yang akan mengubah cara kita belajar. Misalnya, ketika seorang mahasiswa menggunakan AI dan saya menggunakan generatif AI, pasti berbeda karena dia dan saya punya pengetahuan dasar yang berbeda. Ya. Ketika saya bertanya ke AI atau kita sebut dengan menggunakan prompt, saya bisa bertanya dan mengoreksi AI. Saya sering mengoreksi AI. Khususnya saya menggunakan beberapa artificial intelligence untuk diskusi, tapi lebih banyak saya gunakan misalnya untuk mengadaptasi gambar atau tabel atau membuatkan saya memperbaiki ejaan dan lain sebagainya, terjemahan. Jadi saya lebih menggunakannya untuk hal-hal seperti itu. Sehingga ketika saya menggunakannya saya bisa mengoreksinya. Sementara menggunakan AI ini sama seperti kalau kita menggunakan Google Map. Ya. Nah, Kakak Yuni aslinya dari daerah mana? Papua. Dari kota? Jayapura. Nah, kalau saya kan baru sekali ke Jayapura. Jadi saya tidak tahu jalan dari Jayapura ke Angkasa misalnya. Yeah. Nah, kalau saya tidak pernah ke Jayapura, tidak pernah ke Angkasa, saya akan mengandalkan Google Maps sepenuhnya. Benar. Di bawah masuk jurang pun mungkin saya akan Akan ikut. ikut, ya. Ya, makanya sekarang banyak sekali kecelakaan dengan alasan menggunakan Google Maps. Oh iya. Sementara kalau saya orang Jayapura, tahu jalan-jalan di situ, saya mungkin menggunakan Google Maps sebagai panduan, sebagai teman bicara. Saya mau lihat macetnya di mana. Nanti dia bilang belok kiri, mungkin saya secara sadar akan bilang, kamu tidak lebih tahu dari saya, jadi saya tetap belok kanan. Nah, para ahli yang menggunakan AI itu seperti orang yang tahu jalan di Jayapura itu, dia menggunakan sebagai teman bicara, teman diskusi. Tapi mahasiswa yang sama sekali tidak punya pengetahuan akan bersandar sepenuhnya kepada AI dan akhirnya masuk jurang. Percaya Karena percaya. dia percaya sepenuhnya. Kakak Yuni kalau pakai AI ngerjakan tugas, tahu tidak kalau AI-nya berbuat salah? Tahu sih, karena kalau misalkan kita bisa cross check kembali, jawabannya ada yang salah, ada yang benar gitu. Betul. Jadi sesuai dengan wawasan kita sendiri. Betul. Berapa banyak orang yang memeriksa dan berapa banyak orang yang kritis terhadap jawaban ini. Nah, yang bahaya adalah ketika seseorang menggunakan AI ini saya bicara bukan dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuannya dulu. Ketika dia menggunakannya, AI-nya juga hanya menggunakan sumber yang dia bisa temukan di internet. Kemudian salah menyimpulkan, sang mahasiswa mengutipnya atau katakanlah peneliti ini mengutipnya atau menggunakannya dalam tulisannya terpublikasi, sang AI membaca tulisan itu dan mengatakan saya betul juga. Sehingga ini menjadi bubble informasi yang saling menguatkan kesalahan itu. Diulang. Nanti ini dikutip. Nanti saya dosen langsung bilang itu salah. Buktinya banyak yang ngutip. Ya, berarti di era AI dan media sosial ini membentuk filter bubble seperti yang Prof bilang itu ya. Ya, filter bubble baik dari pengetahuan, juga dari sisi pertemanan ya. Kalau kita di Instagram, di TikTok kita bicara soal pertemanan, saya sekarang kalau melihat feed dari Instagram saya hanya melihat apa yang Instagram masukkan ke saya, bukan apa yang saya ingin lihat. Nah, ini yang saya lihat pada akhirnya adalah apa yang Instagram pikir saya mau lihat. Nah, karena Instagram terkoneksi dengan Facebook, terkoneksi dengan WhatsApp, dikuasai oleh Meta, dan Meta agak seenaknya juga masuk ke handphone kita. Saya ingat betul 2 bulan ini saya bicara dengan ibu saya di WA, di grup keluarga.
tentang misalnya pengapuran pada lutut ibu saya. Lalu kami bawa ke dokter untuk fisioterapi. Nah, tiba-tiba iklan di Instagram saya adalah alat mengobati lutut yang terkena pengapuran bagi orang tua. Itu di Instagram saya, bukan Instagram ibu saya, di Instagram saya. Nah, kadang-kadang saya tersinggung juga. Jadi misalnya iklan buat saya sekarang adalah iklan penumbuh rambut, gitu Kakak Yuni. Karena Saya nggak tahu siapa AI yang melihat foto saya lalu bilang nih orang perlu rambut. Jadi begitu. Kita kalau suka sama seseorang, kita hanya akan melihat berita mengenai orang itu saja. Sementara kalau kita benci sama orang, kita akan melihat berita kebencian tentang orang itu. Dan pada akhirnya dunia ini akan semakin terpisah karena kita pikir saya benar, dia salah. Sementara kita sebenarnya perlu berkomunikasi dengan orang-orang punya pendapat berbeda dengan kita, sehingga AI ini sebenarnya sedang memisahkan kita dalam sisi algoritma dan media bubble. berarti ada sisi positif dan negatifnya ya terkait dengan penggunaan AI ini. Berarti ada tantangan yang saat ini kita hadapi. Ya betul, salah satu tantangan yang ditulis oleh Paus Leo XIV dalam Magnificat Humanitas itu adalah bagaimana kita tetap menjaga kemanusiaan ini tetap sebagai hal yang tidak bisa kita take it for granted. Memang saya sendiri sering berpikir, Kakak Yuni, manusia ini begitu canggihnya sehingga hanya kita spesies yang mampu menciptakan hal yang bisa menghancurkan kita sendiri. Itu hanya manusia. Plastik tidak selesai sampai sekarang. Nuklir tidak selesai sampai sekarang. Ini datang satu lagi. Kita belum punya aturan, kita belum punya panduan. Sekarang sedang dikembangkan dan para pemegang kendali atas artificial intelligence ini adalah mereka yang punya kemampuan ekonomi kuat. Dan itu yang menurut saya dan banyak teman-teman agak berbahaya ketika nanti jangan-jangan manusia yang bekerja untuk AI. Bukan AI yang membantu manusia. Ya, itu ujungnya begini. Kalau AI ini kan memakan energi banyak sekali Kakak ini. Dan ketika dia tidak bisa mencapai mineral yang dia perlukan, tahu orang bilang rare earth, mineral yang tidak bisa dia perlukan ini, yang bisa menjangkau itu manusia. Sampai saat ini dia belum bisa gitu kan. Jadi manusia yang mengambil mineral untuk AI dengan gaji rendah juga. Jadi itu yang saya sedang khawatirkan, bahwa kita mungkin belum siap dengan perangkat peraturannya. Lalu Prof, kalau kita berbicara mengenai tema kita iman Kristen yang kritis nih, bagaimana pandangan Prof terkait dengan saat ini kan AI juga digunakan ya untuk membuat redogan dan juga bagaimana kita melihat situasi gereja kita saat ini, apakah kita benar-benar berfokus pada budaya yang lama ataukah kita sudah beralih menggunakan AI, dan apakah itu akan berpengaruh kepada iman kita ataukah seperti apa? Ya baik, ini pertanyaannya bagus sekali Kakak Yudi, karena sebenarnya kami sedang diskusi, khususnya teman-teman yang bicara mengenai artificial intelligence. Kebetulan saya aktif juga di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan di Indonesia sendiri saya cukup banyak bicara mengenai artificial intelligence khususnya dari sisi teologi. Nah, pengembangan yang ada pada saat ini yang mungkin saya tidak tahu apakah Kakak Yuni dengar. Yang pertama adalah teknologi deepfake. Nah, deepfake ini adalah bagaimana seseorang membuat video yang menyerupai orang gitu ya. Nah, menyerupai person atau persona yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya video ini bukan orang itu. Nah, ada beberapa pengembang yang datang ke saya lalu mengatakan teknologi sudah ada di luar negeri. Bagaimana kalau saya membuat, saya mau buat video AI personifikasi dari orang-orang yang sudah meninggal. Lalu bentuknya video call. Jadi kalau kita kumpulkan semua gambar, video, chat kita dengan dia, kita bisa video call dengan dia meskipun dia sudah meninggal. Ya. Nah, ini dosa. Kan gitu. Ini kan bukan manusia. Benar. Bukan roh,
Yes. Agak lain, Oppo kan agak beda dikit ya. Begu kalau di kami orang Batak agak beda. Ini kita tahu, ini bukan roh nih. Iya. Ini mesin Buatan, yes. buatan. Dosa nggak? Nah, lalu waktu itu saya telepon teman saya, ada prof di UIN Sunan Kalijogo. Lalu saya tanya, Prof ini gimana? Musyrik nggak? Prof Binsar gimana? Kata dia. Ya menurut saya ini agak meragukan ya, karena bukan mesin, tapi kita tidak boleh percaya kepada dunia orang mati. Tapi ini bukan dunia orang mati, ini dunia orang hidup. Yes. Lalu saya bilang waktu itu ke pengembangnya, yang paling penting adalah pembatasan aturan-aturannya. Misalnya jangan sampai nanti kita pengguna AI ini lalu bicara sama AI-nya, misalnya, Pak, juara Piala Dunia 2026 siapa ya? Lalu bapaknya ngomong, hei anakku, juaranya sekarang adalah Belanda. Ngomong kayak kayu nih pegang siapa? Kalau aku Argentina. Oh, karena Messi pasti ya. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana kalau nanti dia bilang, Kakak Yuni, kamu jangan percaya sama Messi. Messi tidak bagus lagi. Sudah lupakan saja. Itu kan gawat juga ya. Maksudnya dia membentuk opini kita. Yeah. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita bertanya tentang masa lalu? Misalnya, Ibu, tanah yang di seberang rumah punya kakak atau punya saya? Misalnya keluarga lagi bertengkar tentang warisan. Iya. Diselesaikan dengan AI. Sulit. Ya, itu sekarang pernah menjadi ide bagaimana kalau hakim ditentukan oleh atau menggunakan AI. Karena hakimnya tidak punya perasaan. Jadi dia jujur aja, loss aja, benar atau salah. Iya. Nah ini satu. Yang kedua, pacaran kayak ini. Sekarang sudah ada AI relationship, companionship. Jadi kalau belum punya pacar ya, Komunikasinya sama AI? ya pacar AI ada nih, bisa bayar subscription. Oh. Dan dia tidak akan pernah memarahi kita. Oh, kan enak kan, daripada ada pacar kita Diomelin terus. diomelin, ghosting, kita teks nggak bayar, nggak Nggak balas-balas. dibalas. Ini langsung bisa telepon juga, bisa video call juga. Nah, ini rupanya sudah laris. Bahkan dalam satu penelitian ada pasangan suami istri. Jadi istrinya membiarkan suaminya untuk punya langganan ini karena dia bilang, itu kan nggak selingkuh. Ini selingkuh nggak menurut kakak ini? Masuk selingkuh dengan AI tapinya. Betul, itu jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, model-model relasi seperti ini membuat manusia akan mengalami perubahan relasional. Dan saya rasa kita harus menyiapkan perangkat menolong, perangkat melihat, perangkat menggunakan, dan bijak bagaimana cara menyikapi AI ini dalam kehidupan kita. Dan ini menurut saya kita belum siap. Menurut saya kita belum siap. Masuk ke era AI saat ini. Ya, belum siap untuk betul-betul engage dengan AI. Ada yang sudah sangat siap. Saya tahu ada beberapa orang di Indonesia, rekan-rekan pengembang yang sudah sangat siap, bahkan untung dari menjalankan profit dari sini, mendapat profit dari sini. Tapi Kakak Yuni, nah ini saya perlu sampaikan khususnya buat teman-teman di pemerintah Indonesia yang berurusan dengan hal ini. Sampai saat ini, satu-satunya aturan kita mengenai artificial intelligence baru surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial. Dan ini diterbitkan oleh kementerian yang sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi Komdigi. Lalu bentuknya surat edaran, bukan peraturan, bukan permen, bukan perpres, bukan UU, bukan undang-undang. Hanya surat edaran dan definisinya salah. Definisinya di pasal 5 adalah kecerdasan artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan atau pengolahan data secara cermat. Jadi dianggap ini hanya bentuk program pada perangkat komputer. Sementara ini pada definisinya adalah sebuah kemampuan untuk melakukan apa yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi ini kita secara definisi sudah salah. Dan
pengembangan sudah berjalan jauh, Perpres belum keluar, undang-undang belum keluar, yang ada surat edaran Menkominfo-nya tidak ada lagi, Kemenkominfo-nya tidak ada lagi, Udah diganti ya yang sama ada Komdigi. Komdigi. Jadi saya terus terang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan ini, karena AI tidak menunggu kita. Pengembangan AI ini tidak menunggu kita. Dia sudah berkembang demikian jauhnya. Industri tekstil kita, Sritex, kalah karena di Tiongkok mereka menggunakan AI dengan baik, sehingga mereka bisa menekan budget cost, dan yang kalah siapa? Kita. Sehingga AI ini akan mengubah banyak kehidupan. Sekarang ada pekerja-pekerja yang menggunakan kamera di kacamata, di tangan untuk meniru pekerjaan tangannya, Ya. untuk menggantikan dia. Jadi kita sedang melatih mesin ini Untuk mengerjakan pekerjaan kita, untuk mengganti kita. mengganti kita. Berapa pekerjaan yang akan hilang? Apakah kita siap? Saya rasa Belum. dengan definisi yang seperti ini kita nggak siap. Jadi saya betul-betul mendorong pemerintah Indonesia untuk serius ke arah ini, untuk serius membicarakan bagaimana kita mengatur artificial intelligence, karena kita lalai membicarakannya. Nah, berbicara mengenai AI, selain AI, kita juga hidup di era media sosial ya. Media sosial yang hari ini tentunya banyak orang lebih percaya kepada konten viral atau pendapat influencer. Ini kita kembali berbicara mengenai iman ya, Prof. Selain AI, orang-orang saat ini juga lebih percaya kepada konten viral dan juga seorang influencer dibandingkan gereja. Nah, Prof, di era algoritma media sosial saat ini, ketika influencer seringkali didengarkan daripada pendeta, apakah gereja sedang kehilangan otoritas moralnya, ataukah seperti apa? Jikalau demikian nih, Prof, menurut Prof, apa penyebab utama? Ini kita berbicara mengenai tantangan kita saat ini ya, dan bagaimana gereja bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat saat ini benar-benar sudah terpengaruh dengan AI, influencer, dan ya media saat ini. Ya baik, terima kasih Kak Yuni. Ini memang masalah yang harus dilihat secara holistik. Ini ada hubungannya dengan filsafat zaman, misalnya post-truth, di mana kita sekarang masuk ke dalam sebuah zaman yang menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan perasaan saya. Jadi kalau saya rasa benar, jadi benar. Bukan faktual. Kita bisa melihat bukti yang sama lalu bertengkar tentang apa yang kita lihat. Jadi kita sekarang sedang bertengkar tentang apa perasaan saya. Nah, perasaan saya lawan perasaan kamu diperkuat oleh algoritma, lalu diperkuat oleh media bubble, lalu datang influencer, lalu datang keperluan untuk iklan, datang keperluan untuk enforce. Sehingga gereja-gereja misalnya yang tidak punya kemampuan media yang kuat, tidak memiliki cara mengolah informasi yang baik, akan ketinggalan. Karena sekarang terus terang Kak Yuni, orang percaya because of who says it, not because of what is being said. Bukan apa yang sedang dibicarakan, tapi siapa yang mengatakannya. Dan sekarang many followers means you're famous, means you're right. Ini agak susah juga ya. Agak susah karena Tuhan Yesus disalibkan juga karena suara banyak orang. Ya. Tapi tidak semua orang karena banyak jadi benar. Sehingga yang diperlukan adalah suara yang terus-menerus berteriak di padang gurun, suara yang terus-menerus menyuarakan kebenaran meskipun dia harus melawan gelombang influencer, gelombang media. But we have to say something. Cuma masalahnya sekarang, how do we promote these truths? How do we promote this? Dan itu yang menjadi tantangan kita. Nah, ya saya lihat kalau gereja mau serius soal komunikasi, ya dia harus agak invest juga di bidang itu. Cuma kan gereja nggak semuanya punya hal seperti ini. Makanya saya suka dengan misalnya dengan kita Piki Talk ini.
siapa tahu kita bisa mengundang dan memberi platform kepada mereka yang punya suara-suara yang layak kita dengar. Itu yang penting sekali untuk dilakukan. Dan sekarang juga orang memilih media juga berdasarkan apa yang dia suka. Ya, Nah, dia tidak akan dengar apa yang dia tidak suka. sepakat. Sehingga ya kalau Kakak Yuni sukanya sama A, dengarnya hanya yang A saja. Nah, masalahnya di situ nanti apakah yang B artinya salah. Kalau yang A-nya makin populer, makin banyak juga yang lihat dia. Ini Kakak Yuni nanti berpengaruh pada doktrin Kakak Yuni. Doktrin. Doktrin gereja bisa benar karena banyak yang like atau karena benar. Ya, Ya, bisa. Ini bisa menjadi tantangan di masa depan, khususnya kalau kamu populer, kamu jadi benar. Masa begitu? berarti ini menjadi tantangan bagi gereja ya di tengah dinamika sosial saat ini. Apa yang menurut Prof bisa dilakukan oleh pihak gereja? Ya, yang bisa dilakukan oleh pihak gereja, menurut saya satu hal yang paling penting gereja-gereja harus lakukan adalah terus mengajar umat tentang ajaran, tentang doktrin, tentang dogma, apa yang benar, paling tidak dalam ajaran gereja tersebut. Sehingga daripada anak-anak remaja kita bertanya kepada AI, apa yang dimaksud dengan keselamatan, apa yang dimaksud dengan trinitas, lebih baik kan kita yang mengajarkan kepada dia. Nah, masalahnya gerejanya tidak atau lalai mengajar, AI-nya sibuk memberi masukan, masukan AI-nya belum tentu benar, seperti yang ada di Google Map tadi. Lalu anak ini bertumbuh besar dan punya pengetahuan sesuai AI. Yes. Lalu gereja bertumbuh beda jalan dengan anak ini. Ya, kita bisa bayangkan nanti gereja-gereja akan semakin banyak di masa depan dengan pandangannya Dengan masing-masing. pandangan yang berbeda ya. Betul. Dan akibatnya kita akan sulit untuk mencapai kesepakatan tentang apapun. Dan akhirnya saran saya adalah sering-seringlah mengajar, sering-seringlah duduk bersama, sering-seringlah mengadakan percakapan dari hati ke hati antar gereja, bertemu antar manusia, sehingga kita bisa bicara mengenai hal-hal yang paling penting. Seperti yang kita lakukan sekarang, menurut saya adalah hal yang baik untuk membantu mencerdaskan juga kehidupan teman-teman, kehidupan bangsa Indonesia, dan juga memberi informasi tentang perkembangan teknologi terkini. Nah, Prof, sejauh ini tadi kan sudah disampaikan ya apa peran yang harus diambil oleh gereja. Menurut Prof, apakah gereja saat ini sibuk memperhatikan institusinya daripada memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah sejauh ini menurut pandangan Prof? Ya, kalau kita lihat dan kembalikan ke soal isu ini, maka gereja-gereja sebenarnya menurut saya lebih banyak yang sibuk kepada survival. Survival itu artinya dia memikirkan urusan internal dulu, urusan organisasi lah, siapa yang mau ke sini, tugas ini di mana, bagaimana ini ABCDFG. Sehingga kita belum punya cukup energi untuk bicara mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Misalnya isu perang, isu ancaman krisis pangan, isu krisis energi, tentang artificial intelligence. Jadi PGI sendiri memiliki 6 krisis yang kami sebut sebagai polikrisis yang akan menghadapi bangsa Indonesia yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dalam 6 tahun ini ke depan, 5 tahun ke depan. Dan ini menjadi tantangan karena krisis dalam keluarga sedang kita hadapi, krisis teknologi sedang kita hadapi, lingkungan hidup sedang kita hadapi, kebangsaan sedang kita hadapi, keesaan juga, dan tantangan-tantangan ini berkelindan sehingga kita agak bingung mau mulai dari mana. Akhirnya gereja-gereja yang sibuk survival belum sempat atau punya energi untuk membicarakan hal ini. Makanya saya rasa salah satu program yang dimiliki oleh PIKI adalah untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja dan memberi bantuan pemikiran, terutama untuk
menjadi pertimbangan bagi gereja-gereja mengenai isu-isu terkini. Oke, Prof. Berbicara mengenai PIKI, saya ingin membawa percakapan ini kepada PIKI. Sejak awal berdirinya PIKI, PIKI dikenal sebagai wadah bagi kaum intelijensia Indonesia, ya, intelijensia Kristen Indonesia yang berupaya untuk menghadirkan pemikiran dan juga kontribusi bagi bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Nah, PIKI lahir sebagai organisasi kaum intelijensia Kristen. Di tengah banjir informasi, popularitas masyarakat, dan juga perkembangan informasi saat ini, apakah Indonesia masih membutuhkan lebih banyak kaum intelijen atau justru paling dibutuhkan saat ini adalah figur-figur yang mampu membangun nurani publik atau menjadi suara moral bagi masyarakat? Menurut Prof, bagaimana seharusnya PIKI bisa mengambil peran dalam konteks tersebut? Iya, baik, terima kasih Kakak Yuni. Memang PIKI ini menurut saya dari sejarahnya juga adalah kelompok cendekiawan, di mana cendekiawan sebenarnya lebih banyak ada di belakang. Pemikir itu tidak harus selalu tampil di depan. Kami memberi pertimbangan. Tentu bisa juga pemikir itu tampil ke depan, tapi tidak semuanya. Sehingga kami, saya rasa, bisa memberi pertimbangan terhadap para pengambil keputusan di tengah-tengah bangsa ini. Salah satunya misalnya tentang AI. Kita bisa saja bicara kepada pimpinan gereja, supaya pimpinan gereja yang bicara ke tengah-tengah bangsa. Jadi dia juga bisa mendapatkan data dari kita memberi latar belakang pertimbangan, dan nanti kita memberi juga pendapat kita, baru nanti mereka akan menyuarakannya, sehingga bahkan orang-orang yang akan menjadi penyuara atau suara kebangsaan, suara kenabian ini perlu pertimbangan yang baik. Nah, jangan sampai mereka yang berjuang di depan, frontliner kita, tidak di-feed data-data yang bagus. Nah, kami rasa PIKI punya tugas di situ untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan yang baik, bukan hanya untuk gereja, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ikut dalam pengambilan keputusan, kita bisa ikut mendorong perubahan keputusan dan kebijakan. Jadi gereja-gereja ketika bicara, dia bicara informasi yang faktual, data yang terukur, dan juga mereka punya landasan kebijakan, dan itu tugas PIKI. Oke, nah Prof, kita juga telah berbicara tentang iman, akal, teknologi, hingga peran gereja di tengah masyarakat nih. Masih dengan peran PIKI, kalau kita melihat saat ini anak muda, situasi anak muda saat ini yang sepertinya bisa dikatakan jauh dari gereja, atau mungkin secara tidak langsung meninggalkan kehidupan yang seharusnya dia lakukan sebagai pemuda Kristen. Tetapi saat ini mungkin mereka merasa bahwa gereja tidak lagi menjawab kebutuhan mereka, sehingga mereka memilih untuk beralih kepada kehidupan mereka saat ini. Menurut Prof, apakah saat ini gereja sedang menghadapi krisis iman ataukah seperti apa? Ya, krisis yang sedang kita hadapi seperti tadi saya katakan ada 6 jenis kalau menurut PGI. Salah satunya krisis ekologi, krisis kebangsaan, krisis kepemimpinan, krisis keesaan. Kemudian kita punya tantangan artificial intelligence dan tantangan keluarga juga. Nah, ini semua berkelindan sehingga mengganggu iman kita. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, gereja harus bisa betul-betul menemukan suara yang otentik di tengah-tengah informasi yang begitu deras ini. Dan ketika dia punya suara yang otentik, artinya dia bisa mengatakan sesuatu yang didengar, yang berwibawa,
dan menjadi suara moral. Itu yang saat ini diperlukan oleh kita semua. Nah, suara moral bisa jadi suara yang kesepian. Karena seperti Nabi Yeskiel, dia berteriak kepada tulang belulang karena tidak ada lagi yang mau mendengar dia. Tetapi toh kita terus harus menyuarakannya. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Karena memang kita harus terus menyuarakannya. Nah, apakah ketika dalam perang informasi ini gereja jadi diam? Saya rasa tidak juga, tetapi tugas kita adalah membantu suara-suara yang baik ini agar echo chamber-nya semakin besar dan kita bisa membantu mereka untuk terdengar kepada lebih banyak orang lagi. Nah, gereja-gereja yang mengajarkan soal iman, soal kebenaran, soal suara moral ini harus maju ke depan. Ini yang menjadi tugas kita bersama menurut saya, Kakak Yuni. Karena gereja-gereja, lagi-lagi saya bilang, masih lebih sibuk urusan survival. Dan saya maklum juga kenapa dia ada pada tahap itu. Tetapi di tengah arus informasi ini kita harus masuk di tahap menyiapkan orang untuk bertarung menyuarakan kebenaran. Nah, jadi ini adalah tugas kita bersama ya di PIKI, dan setiap perubahan besar itu biasanya dimulai dari satu langkah kecil ya yang bisa kita lakukan. Dan Prof, kalau diberi kesempatan untuk mengubah hanya satu hal dalam gereja Indonesia hari ini, apa yang akan Prof rubah atau mungkin Prof usulkan untuk dirubah, dan mengapa hal itu menjadi prioritas menurut Prof Binsar? Kalau apa yang mau diubah dalam gereja-gereja di Indonesia ini agak sulit juga, karena semua gereja punya modelnya masing-masing. Mereka punya struktur yang berbeda, pemahaman yang berbeda juga kadang-kadang tentang hal-hal yang agak substansial, juga punya cara beribadah yang berbeda. Nah, satu-satunya yang saya minta bukan diubah, tetapi yang bisa ditambahkan adalah telinga yang lebih terbuka untuk mendengarkan. Karena di saat seperti ini justru gereja perlu lebih banyak mendengarkan. Salah satu yang saya tadi tangkap dari pertanyaan Kakak Yuni adalah gereja bukan hanya bicara tapi mendengarkan. Anak-anak muda sekarang perlu gereja yang mendengarkan. Anak-anak muda kita sekarang lebih banyak curhat ke AI. Di Meta dia curhat, di Gemini dia curhat. Kalau Kakak Yuni curhatnya ke AI yang mana? Social media sih aku kayaknya. Oh, sosial media. Belum ke AI ya? Belum terlalu ke AI. Iya. Kalau anak-anak remaja sekarang curhatnya ke AI. Oh. Kenapa? Karena AI itu is a listening ear. They don't judge, they listen and don't judge. Itu AI. Kalau media sosial pasti judge. Iya. Sehingga anak-anak remaja sekarang kalau lihat, mereka punya chat dengan AI-nya. Karena mereka tidak akan menjudge dan tidak akan bocor juga. Sehingga gereja harus dipanggil untuk punya listening ear, but also speak the truth. Dan ini yang perlu dilatih, karena interaksi manusia itu berbeda sekali dengan interaksi dengan mesin. Nah, interaksi dengan manusia ini yang diperlukan, karena saat ini sebenarnya banyak orang cukup kesepian. Di tengah-tengah mesin, di tengah-tengah mudahnya kita berhubungan dengan orang lain, tapi cukup banyak yang kesepian. Loneliness is a problem in the future. Jadi ini sangat aneh ya, aneh. Loneliness is a problem. Dan itu sudah kita duga bahwa manusia akan mengalami krisis krisis pertemanan, krisis pendamping, krisis kepercayaan. Dan semakin besar pendukung kita, mungkin semakin kesepian kita. Dan itu yang banyak dirasakan orang, sehingga kita merindukan relasi yang otentik. Dan di situ gereja bisa tangkap, jadilah gereja yang punya relasi otentik di dalam dirinya. Bukan gereja yang hanya menjual show, menjual atau bukan menjual, gereja yang hanya menampilkan
pertunjukan atau penampilan atau program-program yang ciamik, tapi gereja yang justru punya listening ear, mendampingi orang-orang yang mungkin akan menjadi kesepian di tengah-tengah perkembangan teknologi ini. Ya, Prof. Dan sebagai penutup perbincangan kita pada edisi kali ini, saya ingin mengajak Prof untuk memberikan refleksi terkait dengan di kehidupan kita saat ini yang semakin canggih, semakin cerdas, tapi belum tentu kita semakin bijaksana. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang Kristen yang seharusnya menghidupi iman kekristenan itu dan tetap menjadi terang dan juga garam bagi dunia dalam kehidupan kita saat ini. Ya, yang pertama saya percaya bahwa orang tetap harus belajar membaca. Yang kedua, belajar berbicara. Yang ketiga, belajar mendengarkan. Nah, bacalah Alkitab, dengarlah firman Tuhan, dan kemudian bicaralah mengenai hal-hal baik yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Nah, tiga hal ini bisa dikemas dalam hal-hal yang baik, sehingga dengan demikian kita bisa membuat sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang real, komunitas yang otentik, di mana kita tidak lagi kesepian, di mana kita percaya pada orang yang berbicara dengan kita, di mana kita tidak punya niat buruk selain untuk saling memanusiakan manusia dan juga hidup bersama dengan seluruh ciptaan. Dan itulah panggilan saya rasa bagi gereja-gereja yang paling besar pada saat ini, karena teknologi informasi akan terus berkembang, bukan sesuatu yang buruk, tapi kita harus betul-betul bisa menangkapnya dan mengolahnya dan menyiapkan jemaat kita untuk menghadapinya. Itu yang akan terjadi. Gereja-gereja, mari kita siapkan jemaat kita menghadapi era teknologi ini dengan pendidikan-pendidikan yang baik, dengan relasi yang otentik, dengan telinga yang mendengarkan. Kira-kira begitu Kak Kayu. Baik, terima kasih Prof atas pemikiran dan juga refleksi yang sangat kaya pada edisi kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Prof Binsar. Terima kasih untuk waktu dan pikiran dan juga kesediaannya untuk hadir pada Piki Talks edisi kali ini, dan semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghidupi iman kekristenan yang tidak hanya percaya tetapi juga memiliki pikiran yang sehat dan menjaga iman kita untuk tetap kuat dan menjadi pendengar yang baik juga, dan berada saling menguatkan satu sama lain. Saya Yunita Monim pamit undur diri, sampai jumpa di Piki Talks edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ad Caritas et Veritas, demi kasih dan kebenaran.